Lalu bagaimana kita menyikapi dugaan rencana penganggaran persenjataan sebesar 1.700 triliun rupiah dari Kementerian Pak Prabowo yang sempat bocor itu? Inilah kacamata Rian Ernest. Ada apa ini? Terburu-buru ingin membeli alutsista dengan anggaran jumbo dan digeber maksimal dalam waktu pendek. Jadi begini, dari rencana yang bocor ini, anggaran yang sedianya akan dihabiskan pada 25 tahun anggaran. Sekali lagi, 25 tahun anggaran akan digeber dihabiskan pada masa sampai di 2024. Sisa 2,5 tahun lagi. Tentu sah-sah saja akhirnya orang berspekulasi, apa jangan-jangan ada kaitan ya dengan kesempatan dalam kesempitan menuju Pilpres 2024. Saat kita ingin positive thinking dengan rencana Pak Prabowo dan anggaran 1.700 triliun ini, malah keluar informasi adanya PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI. TMI ini dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Menurut situs web Kemhan, yayasan ini ada di bawah Kemhan yang melaksanakan kegiatan mendukung kesejahteraan, perumahan, pendidikan prajurit, dan juga melaksanakan penelitian pengembangan potensi sumber daya pertahanan yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Kalaupun ada keuntungan, dan harusnya namanya PT tentu harus mencari keuntungan, akan mengalir kemana dividennya? Tentu harusnya dialirkan kepada Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Pertanyaan selanjutnya, dividen yang sudah mengalir ke yayasan ini akan mengalir kemana lagi? Ada banyak pertanyaan, tapi kita tidak tahu jawaban pastinya, karena kita tidak tahu struktur yang ada di dalam TNI ini. Inilah saatnya para pakar hukum administrasi negara untuk tampil ke publik dan menyampaikan pandangan mereka secara objektif. DPR pun tidak banyak bersuara. Dari koran Tempo ada dugaan lobi yang dilakukan Pak Prabowo di rumahnya sebelum rapat dan sesudah rapat di DPR membahas anggaran Kementerian Pertahanan. Entah apa yang dibahas di lobi itu, namun yang jelas untuk hari ini, isu TNI dan 1.700 triliun ini surut dari sorotan publik. Saya bisa menduga PT ini berada di antara anggaran jumbo alutsista dengan para produsen senjata dan pelobi proyek. Posisi seperti ini memang rentan dekat dengan ladang basah. Sehingga transparansi dan akuntabilitas akan menjadi pagar yang baik untuk menghindari berbagai resiko korupsi yang bisa terjadi. Dan faktanya dari berita Tempo, ada 4 posisi komisaris di TMI yang diisi oleh kolega dari Pak Prabowo yang juga kader Gerindra. Masihkah bisa kita berpositive thinking? Dengan rangkaian fakta ini, masihkah Pak Prabowo akan jor-joran belanja alutsista? Kita tunggu saja.